Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga masjid ini pun diberkahi dan lingkungan sekitarnya diberkahi Allah. Dan kita yang berupaya mengistiqomahi kegiatan ini mudah-mudahan menjadi asbab yang mengakibatkan semua kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dan tidak menutup kemungkinan masih ada kemaksiatan di dalamnya. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun mudah-mudahan keluarga kita disakinahkan, anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat disoleh dan disolehahkan. Semoga jika ada yang sedang sakit di antara kita, khusus tukang budi ya, yang mungkin sedang proses kesembuhan, semoga Allah sehatkan kembali. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kita mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertemukan dengan para nabi dan para rasul, khususnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik, bismillah, malam ini kuliah malam kita mengambil tema Before You Die. You die di lain Yudi nya gitu. Kan si Yudi sok you die gitu kan gitu. Bahkan tadi Mang Epan disebutkan Mang Tama 2 kali. Pertama-tama aya urusan naon jeung Mang Tama cing eta. Pertama gama gona gitu kan gitu. Karena gama juga ada kan. Mulai pertama tanah gitu. Baik, semoga dalam penjelasannya Allah membimbing kita semua. Amin. Dan Allah jauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Aya naon. Biasa parabot comro paling nya. Parabot comro. Dalam satu riwayat, saat manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya, apakah manusia tidak akan bosan menjalani aktivitas rutinitas di dunia yang cenderung sama? Udang sare ngopi, terus ngopi gawe, udah kerja terus mengenai sesuatu gitu dan gitu. Lapar makan, lapar lagi makan lagi, haus minum, haus lagi minum lagi. Gitu. Mules beteng modal, mules beteng nih ya. Awak kotor mandi, kotor lagi mandi lagi. Pakai motor lama-lama harus servis, diservis pakai lagi. Itu rutinitas itu apakah tidak akan membuat manusia bosan? Cari uang, habis cari uang terima kasih gitu. Terima kasih. Lalu cari lagi, terima lagi, kasih lagi. Cari lagi, terima lagi, kasih lagi. Apa tidak akan bosan? Maka di dalam Islam putus asa yang didasari awal kebosanan jenuh itu dinilai kafir oleh Allah.
Nah, seperti tadi lagu yang di-share oleh Mang Epan, lagu Kus Plus. Ku jemu dengan hidupku, Allah, yang penuh liku-liku. Wih, berat. Terus? Dijerot. Kurasa berat, kurasa berat beban hidupku. Jemu teh bosan. Itu. Kata Allah, tidak akan bosan karena aku akan selalu menghadirkan harapan dalam hidupnya. Nah, maka siapa yang berputus asa dengan harapan rahmat Allah, maka dinilai kafir. Walaupun memang harapan-harapan itu tidak selamanya akan terbukti dan diperoleh dalam kehidupan dan kenyataan. Betul tidak? Karena memang yang pasti dalam hidup kita itu adalah mati. Itu yang pasti. Nah, sebelum mati memang akan dihadirkan kebaikan dan keburukan. Silih berganti. Nah, di situ kemarin tuh jiwa kita dididik oleh Allah untuk sebagaimana tujuan penyempurnaannya. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jasad kita ini hanya tempat untuk penyempurnaan jiwa. Surah apa tuh? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surah Al-Anbiya ayat 36. Coba baca. 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Wah, surah Nabi Muhammad. Jadi kemarin kita bicara dalam diri kita itu ada jiwa insani, ada jiwa hewani, ada jiwa nabati. Dan perhatian dunia sains sangat besar atau cukup besar dari masa ke masa, perhatian terhadap jiwa manusia yang melahirkan informasi-informasi yang mengejutkan kehidupan.
dalam pandangan sains, para ilmuwan menemukan bahwa manusia itu terdiri dari diduga 4 triliun sel sampai 40.000 sel, 10.000 sampai 40.000 sel. Sering kita dengar ada sel kulit mati, sel pembuluh darah merah, sel pembuluh darah putih, sel otot, sel otak, sel saraf. Nah, itu jumlahnya sampai diduga bahkan mungkin lebih dari 10 triliun sel. Nah, itu setiap kali pergantian sel, setiap manusia akan mengalami perubahan total di masa kurun waktu 12 tahun. Jadi per 12 tahun itu manusia selnya berganti total. Karena selnya berganti total, maka wajah pun berubah. Apakah wajah Uncle Acut sejak bayi seperti ini? Kalau begini, suster pun langsung ngesot kayaknya. Lamun orok wajahnya juga kieu. Saya cenderung menerima saja apa yang diutarakan oleh para ilmuwan itu, karena di situ saya menemukan ketakjuban maha besar Allah. Dan saya tidak mau meriset. Jadi setiap kali tidur maka Mang Acut sebagai praktisi bekam itu kan diambil darah merah ya, atau darah putih itu? Darah merah. Dibuang, ganti yang baru. Buang, ganti yang baru. Terus. Itu bergantian sampai per 12 tahun total. Jadi kalau usia saya sekarang 44, kurang lebih sudah 3 kali berganti wajah. Dan itu tanpa disadari. Maka kemarin saya silaturahim ke rumah Ustadz Denis, lihat foto di waktu prawedding. Nyapeot, nyaceking. Teu karisma mirip-mirip patlot. Gitu. Anda sudah berubah wajah. Anda berubah bentuk. Anda pun. Saya pun berubah. Itu paling tidak sudah 3 kali berubah total menuju yang keempat. Jadi mulai bentuk rambut berubah. Yang tadinya gak berjanggut mulai tumbuh janggut. Dari berjanggut sudah lebat menuju putih. Robah deh. Pak. Ini baru kaopat ganti casing ya. Beliau pun waktu muda fotonya tuh kan gak kayak gini. Kalau wajah yang sekarang mungkin Burani pun gak akan jatuh cinta. Tapi wajah yang lama. Yang buat Burani itu kelopak-kelopak. Kayak banget tuh ya mah yang tinggal pikarunya angin lah diurus gitu. Apa itu? Dan saya melihat dari perkembangan anak-anak. Oh nih, 12 tahun. Rumah total. Obah. Benar nih. Berganti wajah. Bahkan berganti sikap. Berganti perilaku. Berubah cara berpikir. Itu perubahan-perubahan itu yang dinilai kita ini sering mati dan hidup. Maka Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum. Dan pergantian sel-sel itu di luar kendali kita semua. Ya benar. Ada sel-sel yang bekerja dalam usus kita pencernaan. Ada sel-sel yang bekerja dalam unsur otak. Dan itu bisa bekerja bersamaan tanpa ribut dan tumpang tindih. Siapa yang mengatur? Maka sering Nabi Muhammad SAW
berkata, demi zat yang menggenggam jiwaku. Jiwa yang kini kita terima, yang dapat kita jangkau, kesadaran ini hanya dapat menggerakkan fisik Anda. Anda mengambil kopi, Anda menghisap rokok, Anda memindahkan barang, tetapi Anda tidak bisa menghentikan detak jantung. Dan kita semua tidak bisa menghentikan kerja sel-sel itu sendiri. Nah, bahkan ada yang menarik, dari sel otak itu dia berubah, berganti. Menurut penelitian mereka itu, jadi sel otak itu fungsinya menerima informasi. Menerima informasi, setelah diterima, ketika dia mau menjelang mati, ditransfer si ilmu itu, informasi itu terhadap sel yang baru. Pindah. Kalau sempurna pemindahannya, maka terjaga ingatannya. Kalau pergantiannya tidak sempurna, maka hasilnya ada yang lupa. Ada yang ditransfer informasi sebelumnya, baru ditambah. Pas. Sehingga ada orang semakin bertambah tua, semakin bertambah pintar. Ada begitu tolak, bagaimana lu? Ada ditambah. Satu di antaranya kenapa? Karena jiwa yang terbesar itu tidak mendapatkan cahaya Allah. Maka sebutnya fuad, hati nurani. Kalau si jiwa itu terisi dengan bimbingan Allah, maka seiring pertumbuhan masa jiwa dalam tubuh seseorang itu akan semakin sempurna. Mendekati tadi, dan kamu akan kembali kepada Allah. Dia akan diberi kemampuan untuk meneladani akhlak-akhlaknya Allah. Semakin matang usia, semakin sanggup untuk bersabar. Semakin sanggup punya kemampuan untuk ridho atas takdir. Semakin sadar bahwa kita akan pulang. Dan ini tempat dan jiwa ini dan diri ini, jasad ini akan kita tinggalkan. Benar gak? Maka sekarang lagi viral tuh ditemukan makam di mana? Di tembok Cina. Yang diduga itu makam siapa? Nabi Zulkifli. Walaupun Nabi Zulkifli sudah ditemukan di Jazirah Arab pada tahun 83. Ditemukan dalam sebuah sungai, mau dibangun, ternyata ada makam, dibongkar, itu sudah ribuan tahun, kondisi jasad yang ditemukan itu diduga secara hukum manusia seperti baru mati kemarin. Padahal itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dan itu Nabi Zulkifli. Maka yang di Cina ini kemungkinan bukan. Karena Zulkifli sudah ditemukan. Itu isyarat bahwa nabi-nabi Allah itu diutus setiap umat. Karena nabi menurut informasi Nabi Muhammad SAW, jumlahnya ada berapa? 124.000. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah mulai terlihat tuh. Di tempat-tempat yang konon katanya tidak percaya dengan Tuhan. Nah, tinggal giliran kita. Karena kita pun berikutnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa harus merasakan mati. Dan mati jangan dianggap selesai urusan dan perkara dalam kehidupan, tetapi itu menuju masalah yang baru. Naon cenah? Pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan kembali kepada Allah dan ditanyakan, dimintai pertanggungjawab atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Dan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad.
Maka agar kita saat kembali kepada Allah itu tidak bertemu dengan sanksi. Karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu, bukan manusia dan kayu. Sebagaimana di dunia, batu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban beribadah itu tidak sepanjang masa, tapi sampai kita batas akhir hidup kita. Sampai mati. Betul di sana? Al-Hijr ayat terakhir. Al-Hijr 99. Hijr 99. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian. Sembahlah Allah sampai tiba saat datangnya waktu yang diyakini, yakni mati. Maka muncul kuotes-kuotes yang ditempel tuh di masjid. Mang Igo mau ditempel di masjid, ayah pakai spanduk. Sholatlah sampai mati. Jangan sudah mati baru minta disolati. Ke masjidlah sampai mati. Jangan sudah mati baru ingin dibawa ke masjid. Dan seterusnya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Walhasil, jiwa itu tempatnya di dalam diri kita, di dalam jasad kita. Dan itu harus kita perhatikan. Maka before you die yang pertama, mengenali diri kita tanpa henti. Perhatikan karena dia berkembang dan berubah. Perkembangan yang perubahannya kemana gitu. Nah, itu. Apakah semakin membaik? Apakah menuju kepada buruk? Nah, maka kita dituntun untuk selalu memperhatikan jiwa kita. Sampai Allah berfirman dalam diri kita ada tanda kuasa Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah apa itu? Mana Ihsan deh, Ihsan? Ihsan mana? Ayat. Wah, itu sih ayat kau jauh Mang Ihsan ya. Mulai mah para hoa di Ihsan ingat ya. 5121. Berhasil kaserap ke sel otak Pak Ihsan gitu. So, Bang Nis. 5121. 5121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi di situ perhatian dan alat untuk memperhatikannya adalah mata hati, bukan mata kepala. Karena mata kepala mah bahasa Quran kan sana? Ro. Ayun, uyun. Ain. Walahum ayunun. Afala tubsirun. Kenali diri kita tanpa henti sebelum kita menyesal di akhirat nanti. Jadi mengenali itu satu di antaranya harus mengfungsikan otak, akal. Maka orang-orang di dalam neraka berkata, "Lau anna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu aku mau mendengarkan nasihat-nasihat itu dan mau berpikir, tentu aku tidak akan masuk neraka sa'ir. Neraka yang apinya menyala-nyala. Kenapa? Harus kita pikirkan, harus kita renungkan, karena hidup yang kita jalani itu ada unsur nabati berkembang dan tumbuh. Berkembang dan tumbuhnya jiwa kita itu apakah menuju kepada khair, apakah menuju kepada syarri? Apakah semakin mendekati ma'ruf atau menuju munkar? Apakah semakin berkembangnya waktu jiwa dalam diri kita itu semakin cinta kepada kebaikan atau sebaliknya? Semakin mendekati Tuhan atau sebaliknya? Perhatikan, karena kita akan berakhir. Perhatian terhadap perkembangan jiwa itu kebanyakan minim karena sibuk dengan hidup eksternal. Jadi perkembangan uang perhatian itu seringkali karena dunia ekonomi. Gawe dosa kilila tapi gaji can naik-naik. Bener gak? Geus lila ngadoa tapi can dibere wae. Ningali si eta mah asa cikene, baru saja beliau itu berusaha sudah sukses lagi, kok saya sejak lama masih gini terus. Akhirnya jiwanya tertimpa derita-derita dikarenakan cara pandangnya sendiri tidak mengikuti cara pandangnya Allah. Nah, orang ini kudu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Perkembangan jiwamu itu kemana arahnya? Ada tidak seseorang saat hidup di masa muda baik, ujungnya jelek? Ada. Ada tidak orang yang saat muda jelek berakhir baik? Aya tuh masa muda jelek sebagai kolot ke bawah maut. Aya. Ada mas deketin baik terus sampai mati. Tergantung kita mau milih yang mana. Dan memang seperti cerita yang kemarin kita dengar dari Bang Igo, ada seseorang usia 60 sampai terjadi aktivitas yang tidak pantas, yakni pencabulan. Saat kalau kita mau berpikir, kira-kira orang itu tahu nggak cabul itu dosa? Pastilah tahu. Saat dia mau berbuat sesuatu yang tidak wajar itu, kira-kira dia pernah berpikir nggak resikonya itu bahaya? Bisa dibunuh itu. Mencemari nama baiknya sendiri. Bisa mencemari nama baik keluarga.
tempat tinggal, apa itu? Pasti apa? Tapi kenapa saat ada dorongan yang lebih besar untuk berbuat syahwat, berbuat keji, si kesadaran itu tidak bisa mengendalikan. Jadi ada kekuatan lebih besar lagi. Maka keikat Al-Quran ada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nah, jiwa yang dominan itulah yang akan menjadikan seseorang mampu dan tidak mengendalikan diri. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh Zulaikha. Ada hasrat tidak Yusuf? Ada manusia. Cuma ada kekuatan lebih besar yang menjadikan kemauan si kesadaran yang pertama itu tidak diikuti. Itulah kesadaran iman. Sehingga tidak terprovokasi oleh bujuk rayu, nafsu dan setan. Nah, si jiwa itu yang harus kita kenali tanpa henti. Nah, ya tentang eren ya. Lebih gede mana? Ayat kahayang, ayat kekuatan balik itu lagi. Coba Anda perhatikan. Kemarin saya ngaji di klub Pajero. Setelah ngaji ditawari makan. Di tempat makan perempuan cantik-cantik dan tanpa menutup aurat. Ada perasaan senang. Naon sebab? Ya lemah ini. Cuma ada kekuatan yang lebih besar, rasa takut. Akhirnya saya tidak duduk dan makan, saya langsung pulang. Kalau benar, saya tidak bisa makan bareng. Masih ada kegiatan yang lain. Dan waktu sudah mepet. Jadi mohon maaf. Oke? Assalamualaikum. Salam. Nafsu mahaya. Calik jeung marane, ngobrol tiktokan jeung marane. Cuma ada kesadaran yang lebih besar. Itu membahayakanmu. Saya takut aya nama zaman popotoan, videoan. Satu waktu ada yang posting, ada yang menyimpan di medsos, dan 10-20 tahun yang akan datang, ditemukan anak saya, dibikin ke pemajikan saya takut menyakiti perasaannya. Mama, ini foto bapak sama siapa? Gak apa cari tanah kan? Tah neranggeun hoream. Cik teranggeun presentasi. Hoream pan. Kejadian di mana iraha? Nah, akhirnya kedamaian di rumah saya bisa rusak akibat itu. Maka saya menghindar. Itu nasihat dari Haji Ades. Jangan ikuti syahwatmu. Takutlah kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak mengembangkan jiwa saat hasrat itu muncul, dia tak bisa mengendalikan. Terjadilah perkosaan, pencabulan, perselingkuhan dan seterusnya. Sampai ada cerita di satu tempat kosan. Ada satu rumah bertengkar setiap malam. Bertengkar setiap malam dikarenakan suaminya terbukti selingkuh. Istrinya marah-marah. Gondeng sampai tetangga ngadengi. Tapi kosan yang satu lagi gak ada pertengkaran, damai. Wah, tapi jempling. Dah dua anak selingkuh. Dah apa majikan selingkuh, suaminya selingkuhnya nggak sih masakan naon. Nu hiji mah rame wae. Da salakina selingkuh, pamajikanna henteu. Nu hiji mah damai gitu. Dan warana selingkuh. Bahkan terbukti saya ingin berkata malam ini bahwa apa yang kita lihat fakta di lapangan
sepertinya selaras dengan sejarah manusia. Bahwa Nabi Adam dulu tergoda oleh setan itu dikarenakan makan buah khuldi. Apa kamu percaya? Mikir. Saya nggak percaya. Adam itu Nabi, bro. Kira-kira saat Anda berpuasa diberi durian tidak halal? Kamu bukan orang suci. Saya bukan orang suci. Mau apa dicokot? Saya diberi ini mau kopi V60 wine. Lalu ada orang membawa kopi gajah. Saya nggak mau. Kenapa? Ini lebih baik. Ini Adam tuh Nabi, bro. Di sorga itu makanan segala tersedia, minuman segala tersedia. Kalimat Quran, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati sajarah ini. Nah, persoalannya sajarah ini sering dimaknai pohon. Padahal sajarah pun bukan cuma pohon. Sajarah itu keturunan. Keturunan dalam bahasa Arab itu sajaratun nisab. Bahkan keturunan dalam bahasa Inggris, family tree. Ditampilkan pohon, family tree. Tempat berketurunan adalah perkawinan. Maka saya mengira sebetulnya yang dilarang Allah itu berhubungan badan. Temenang kagodaku apem. Cuma kan asal piraku Quran mengatakan ulah ngijut asal piraku. Kalimat sastra wala taqrabu hadhihi sajarah. Kalimatnya sangat tinggi sampai orang mengerti. Sehingga saat beliau melakukan itu, setan datang. Allah melarang kamu itu agar kamu tidak langgeng. Langgeng dalam arti manusia adalah berketurunan. Sadar dia makhluk, dia akan mati. Maka manusia reproduksi itu tujuannya satu di antaranya melanggengkan. Apa yang dilanggengkan? Kebaikannya. Buah dada, buah hati, buah bibir. Itu, bro. Maka saat itu ketahuan oleh malaikat, Nabi Adam langsung menutupinya dengan daun-daun sorga. Sehingga ada orang jinah di kebun sampe kapangi, hei sia. So, kumaha? Nutupan ku daun cawu kieu. Sehingga terbukti dan dalam kenyataan pas saya rumah tangga akibat awewe. Dan sejalan dengan itu di ayat lain wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Wah kuat. Nges-nges ke awal. Dibawa kajuru, nges-nges gitu. Jadi bukan makan. Udah konyol aku udah hareureun. Ulah kawin. Simbol di Masjidil Haram. Tidak boleh kawin. Di masjid tidak kawin. Haram. Sigana ya, itu wallahu a'lam. Cek pikiran saya atau ya. Saya udah buah mah konyol. Dan ternyata dalam kitab At-Tabari, Nabi Adam makan buah khuldi, Siti Hawa pun begitu. Siti Hawa nepi ka dada, Nabi Adam nepi ka tenggorokan, kagerwahkeun, jadilah jakun jeung buah dada asa. Terjauh saya mah. Ternyata itu Israiliyat. Awewe. Karaos udah. Asli, umur saya sudah kieu, kuda hareureun teu kabita. Teu kabita, ku awewe mah ngagabegna. Sampai cerita kemarin waktu saya rendam di Pangalengan. Jeung anak pemajukan, abri
Ada seorang perempuan rendem sampai susuna borojol. Ari budak kurang kadinya apa? Kucu si ini kucuprakan, udah dicokot. Ini jangan di situ, saat ini. Cek pemajikan, ngali. Lain ngali, katingali. Nah itu memang gede, itu mah kabeh gede. Mau itu mah beli boki. Apa arti mana dirinya dibuka saya betul. Gitu. Lain ningali, katingali. Jeung lain ngahajan elengan da memang kabeh ngomong eta mah atuh. Mun ninggal di Bragi juga kitu wae. Tah tidinya orang mikir si gana mah buah hodi teh lain buah dahareun. Da asa konyol ku dahareun ka bita mah tuh. Asa konyol ku dahareun mah tuh. Nabi itu teh jelema atah bari urang ge. Dan terbukti banyak ustaz cabul, kiai cabul, dokter cabul, awewe. Bung Karno. Oh iya kau mah. Kau mau kelas gitu. Wah, ya artis Aldi Bragi ya tuh. Nah, maka kenali jiwa kita tanpa di usia saya, Anda kalau masih belum punya kemampuan menahan diri dari kecenderungan syahwat itu, bisa rugi Anda. Sok ningali medsos. Harerang merojol. Lamun urang tidak tegas, bakal lalajon kitu terus. Matak saya izin ku Mang Nur abdi mah tobat nasuha na perkara eta. Ningali ieu mah gitu. Amun nyepeng mah duka teh acan. Bari peureuh mah kieu. Benar tak? Hancurna rusapa bertengkarnya suami istri. Pernahkah kamu mendengar perebut buah? Konyol. Pas saya beli buah 2 kilo beakeun 20.000 asa konyol man. Malah jatuh aing jatuh beakeun ieu. Aduh kumurang kolik 20.000 gara-gara buah. Asa konyol. Tapi lamun gara-gara taeun. Bah. Kelas Ustad Adi wae ge atuh. Can aya jaminan gitu. Oh, orang jelema awam kieu. Terus teh Pak Rohman. Oh iya, Rohman ge atuh kurang-kurang. Wah. Singgasana teh kursi teh goyang langsung. Halo. Nah, semoga Allah menjaga kita. Maka kenali diri kita tanpa henti. Nah, satu di antaranya, bagaimana sikap kita saat muncul amarah jeung syahwat. Nah, ketika muncul amarah dan syahwat, jiwa kita cenderung ingin defense atau offense. Nah, pilihan itu. Lamun hayang mudah berarti jiwa kita belum terlatih. Sudah hidup berpuluh-puluh tahun, belum terdidik. Itu. Ada nggak istri sudah lama nikah, berumah tangga, masih membocorkan aib suaminya? Aya tuh? Banyak. Naon sebab jiwanya belum terdidik. Apalun digoreng, apalun dia tahu. Cuma ada kesadaran yang lebih besar yang mendorong sehingga dia berbuat demikian. Apakah usia dewasa itu sudah pasti terlepas dari rasa malas? Tuh kita jaminan.
sekian banyak itu orang tua yang mestinya bersiapkan diri untuk pulang masih bermalas-malasan ibadah. Kunaon? Tidak terdidik. Maka itu sebab Nabi Muhammad SAW berkata, sebaik-baik yang diwariskan kepada generasi adalah pendidikan. Karena kudu dilatih jiwa itu teh, kudu riadoh teh. Kalaman ku Pak Abdul Sepan SPG Yakul, geus. Oh ya, gitu teh. Sekelas Bang Acut ke kelas mama gitu teh. Dari banget. Nya kutuangan mah teu patinya. Kadang dahar dipaksa. Pada dipaksa kan. Atuh mang dahar atuh mang urang geus asup piraku we, geus ada dahar halal teh apa. Nu kitu mah da kadang-kadang nya kitu teh. Tah maka kenali jiwa tanpa henti. Ya, silakan di itulah. Karena di kita kan nggak boleh berpikir gitu. Di urang mah pengajaran teh. Nah, urang mah mikir we bae, salah oge. Pahan hiji, umurna dua begitu tadi ge. Kemungkinan mah gitu. Maka harapan berketurunan pertama Nabi Adam gagal dua-duanya. Habil dan Qabil. Habil dibunuh oleh Qabil dan Qabil pergi entah kemana rimbanya. Kabur. Sehingga hukuman sati dunia dipisahkan ku Allah teh. Bener? Nyambung teh sok. Berarti naon asalna? Di deket teuing. Hukuman pisahkeun sia. Maka kalau suami ada konflik biasa dan terpisah sebutnya pisah ranjang. Ya. Sehingga nama taeun anjing curiga. Curiga taeun. Ya ketuangan masa piraku atuh. Sehingga cerita kieu Pak. Kan ari perkara kitu mah kudu bahasa lemesnya. Namun bahasa asli pan eueuh nu ngeunaheun KBG. Kan disebut bahasa urang naon? Ijreng, eueuh nu ngeunaheun sok. Maka di bahasa lemes kan campur gitu Pak. Sehingga aya cerita Pak. Ada cerita seorang anak ngomong teh kasar, dia bicara kasar, orang tuanya tidak mau punya anak kasar. Bapakna teh RT, sehingga Ustaz Adi. Kalau aya tamu, budakna datang, umur 3 tahun. Bapak yang kiih, ke deui lamun bapak keur aya tamu, ulah ngomong yang kiih, hayang nyanyi. Oh. Siap, kasar ngomong teh kiih, nyanyi. Siap, ngelakeun we. Tamu teh terhormat pejabat datang teh. Sakak aing teh warah meneh teh. Nyanyi, siap. Datang deui suka tamu deui, Bapak hoyong nyanyi, nya sekedapnya. Ngompol. Oh. Jadi abdi kawan kemenang kali pamieu ngompol nyanyi gitu. Oh. Nah, datang deui suka deui tamu deui, Bapak yang modal. Oh. Memotoran, Malaysia. Gitu. Bapak yang memotoran, ayo. Padi kumaha ieu? Sakedap. Ikun can beres bareng memotoran, sakedap. Ngising. Oh. Ngaranjal nih, namanya manusia besok-besok lupa da keur sare. Anggap siasa, ayah tengah peuting. Ya, sa pengen nyanyi. Atuh yasa petingki nyanyi mah atuh usuk deui we. Geus teu kuat aya udah enggak tahan. Sok na ceuli bapa we. Cerda. Kelos ya. Tuh cenah cek bapa. Po nyanyi teh ngompol. Tah siga kitu bahasa Quran teh lemes pisan. Saking ku lemes jeung tinggi sampai orang teu ngarti gitu tah. Si tamu teh teu ngarti. Naon motoran. Ngising. Oh. Gitu. Paham. Ya Quran wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati hadhihi sajarah. Sajarah ini. Di mana itu tangkalan. Itu. Ya aku tetangga.
Nah, ya. Jadi ternyata diduga mah tuh. Ketika turun ke dunia, Adam alaihissalam punya anak. Ternyata lagi-lagi Qabil gagal mengendalikan diri saat muncul amarah. Hingga akhirnya membunuh adiknya sendiri. Dan darah tertumpah pertama kali di dunia lewat wafatnya Syuhada Habil. Itu kataan. Dua, gampangnya. Gampang pan, itu di pagaran aku sholat. Inna sholata tanha anil fasa iwam. Sholat nges tinggal nahan. Nyeta nges sholat agar teka tahan. Fawailul lil musallin. Nyerenteng wae. Rek saya naik nahan. Bener tak? Tuh kelas Mang Fadlan mau kabita kebuahan agage mau. Tapi duka sekelas. Oh, ti cantik jelita mah ya bangga. Langsung ngeluarkan otot gitu. Sampai tadi cerita anak saya itu cerita si Imi. Si Imi kan polos tuh budak teh. Atau kasih di SD. Bapak aku tadi ke warung sana gitu. Beli telur. Ada anak-anak si ibu itu gitu. Terus bilang gini, nah ini belum lebaran gitu. Aku tuh bingung, kan lebaran udah. Belum lebaran. Salaman maksudnya. Oh, tak bocil teh ceng deui. Geus mulai aya nu merhatikeun. Gitu. Ini belum lebaran. Kan udah lebaran mah. Maksudnya macam salaman. Oh. Sah ceng deui. Itu anak yang punya itu. Oh. Ngetrek eta teh ceng teh gitu. Dan memang urangnya nyadar keleutik oge geus aya hasrat ka awewe teh. Komo ieu modal bubar atuh gancang. Gitu. Ayo awal lombang nasunya manusia, tak ada yang sempurna. Aduh. Dua. Memahami tujuan hidup atau keinginan kita. Before you die, sebelum kita mati, jangan menyesal nanti. Coba pahami betul tujuan hidupmu saat ini yang hadir itu apa. Terus cek lagi keinginanmu saat ini. Jangan sampai itu akan kau sesali nanti. Karena kematian datangnya tiba-tiba. Saya tanya Bapak Abdus Salam, apa keinginanmu yang hari ini yang selalu membuat gairah dalam hidupmu? Ingin menjadi orang yang bertakwa. Halus kaya. Saya ingin menjadi orang yang bertakwa walaupun hidup tak kaya raya, gak jadi masalah. Wah, bagus tuh. Saya tanya itu saudara Rohman, naon hayang Kang Rohman teh hoyong janten ahli ibadah. Hade teh kahayang teh. Saya tanya Mr. X, apa harapan Mr. X? Keinginan Mr. X? Saya ingin berangkat haji dan mati di sana. Wah, luar biasa. Luar biasa.
Itu. Saya tanya Ustaz Adi. Ponok itu. Hayang boga nu ngorang. Emang udah mah geus kolot. Sampai yang nu ngora teh. Nah, jadi tujuan hidup kita itu, nah, ini biasanya relate dengan keinginan. Naon tah? Pek teangan sorangan, nah diri urang naon. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena orang-orang yang mati, Allah kabarkan mereka ingin kembali ke dunia ini. Tetapi itu harapan kosong. Nah, sudah tahu sudah? Sudah tahu Pak Heng? Munafikun. Al-mu'minun. Salapan 100. Oh, baca. Silakan Bang Nis. 2399 cepet. 23 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surah Nabi Muhammad. Jadi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak akan mendapatkan kebahagiaan keselamatan surga, ingin mereka dikembalikan, tetapi itu harapan yang sia-sia saja. Mau ngapain mereka kembali? Tuh, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku akan mengamalkan, aku akan beramal sesuatu yang saya tahu itu baik, yang dulu aku tinggalkan. Nah, kalau sekali-kali tidak, kalah. Maka yang ketiga, before you die, menegaskan pada diri perbuatan apa sih yang ingin kamu jaga.
Menurutmu kegiatan kalam ini harus dijaga atau tidak? Silahkan, Anda yang putuskan. Menurutmu aktivitas Anda setiap hari teliti, analisa kembali, hisab lagi, apakah perlu saya jaga atau saya tinggalkan? Setiap kita punya pertimbangan masing-masing dan Allah pun ingin kita diberi kebebasan masing-masing, tapi pertimbangkan dengan matang, jangan sampai itu akan kamu sesali nanti. Gitu. Menurut saya, teman-teman ini orang-orang yang hubungan baiknya harus saya jaga. Menurut saya. Tapi ketika saya berpikir bagaimana Anda dengan saya, itu hak Anda. Apakah harus dijaga atau ditinggalkan atau tak terpelihara, itu kebebasan Anda masing-masing. Jaga tuh ya kalam ya, nggak terserah. Menegaskan perbuatan apa yang harus kita jaga. Rumah tangga menurutmu jaga atau tidak? Silahkan. Menurutmu hubungan baik dengan orang tua jaga atau tidak? Silahkan. Menurutmu hubunganmu dengan teman jaga atau tidak? Silahkan. Harus putuskan mana yang harus dijaga, maka pada saat yang sama ada memang yang harus ditinggalkan. Dikarenakan tadi khawatir dekatnya dengan seseorang atau sebuah tempat hanya akan membangkitkan amarah dan syahwat yang jika dia mendominasi itu akan mengalahkan alam sadar. Sehingga banyak orang berbuat keji dan munkar ditanya oleh pihak berwajib dalam keadaan poek. Kepoekan. Nah, mana bisa sampai gitu-gitu kepoekan, Pak? Dan aku tuh apa itu dosa? Apa? Nah, itu yang ketiga tuh. Jadi satu apa tuh? Mengenali diri kita tanpa henti. Yang kedua, memahami tujuan hidup kita. Yang keempat, yang ketiga, menegaskan. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku mana yang ingin dikembangkan. Mengidentifikasi perilaku mana yang dikembangkan. Karena kalau kita ingin menjaga sesuatu itu menjadi lebih baik, maka perilaku pun harus dikembangkan. Khususon dalam hal komunikasi. Karena cerai-berai atau tidak terasa kedamaian dalam kebersamaan itu akibat satu di antaranya buruknya komunikasi. Kita hidup sudah lama. Masa tata bahasa tidak bisa kita rubah? Cek kolot orang Sunda mana tuh? Bahasa mah teu meuli. Tapi karena ego dalam diri, sekian banyak orang tidak sanggup bertutur kata yang baik. Atau disebut dengan sopan. Atau tidak tabrakan dengan tata krama dengan orang-orang yang dekat, terlebih yang kita cintai. Tapi aneh kalau bertemu orang yang tadi kenal, betapa kita mudah bertutur kata baik. So, kan itu wow, salah opan kabeh.
Wanita orang mun tersesat di jalan. Woi, hari ka Cibangkono ka mana sih? Saya tuh mau gitu, Kang punten izin betul maros. Pami Cibangkono palih mananya? Tuh kalau bukan di jalan teh. Berani nggak nanti Anda kalau umroh atau haji ke pramugari kasar? Bu, dahar atuh mana itu keyo teh itu. Mayar mahal, bari. Tapi eka pamajikan mah ya Allah. Naon wae di imah teh atuh keyo ge kok eueuh. Kumaha ieu teh? Kabudak. Padahal cek saya anak istri itu sesuatu yang harus dijaga. Sampai tadi diuji tadi, saya pulang ke rumah teh 6:30. Tanya barudak geus salat can? Acan bareng buru-buru. Nah, cek si Oni, bapak aku lagi makan. Ya sudah, habiskan makan. Geus beres salat, jam 7 kurang saparapat. Si Oni itu dahar keneh. Sosok buru daharna atau buru Isa. Ya siapa Bapak? Geus beres mikeun piring ka dapur teh sugan teh geus disanguan deui. Paguruh ieu hayang mah kumaha? Disanguan deui. Belum habis Bapak ini. Oh ya sok. Akhirna eta budak adan naon? Isa berkumandang maghrib karek sarakaat. Sudah, beres. Oke, Isa. Hayang mah kumaha? Tapi ingat, itu harapan orang, pelanjut orang. Besok-besok kalau makan, lihat waktu. Jangan sampai pabelit yang dahar. Kalau sekiranya makanmu akan banyak, salatlah dulu baru makan. Udah dahar pabelit yang kejo, akhirnya dahar Isa, tekaburu. Aku tadi udah mama masaknya lama, ya, salatnya lah. Maafin aku ya Bapak. Ya enggak apa-apa. Untung teka pancing yuk. Naon? Kalau kayak gitu ngambek, mana orang ngambek. Masa akibat tertunda sholat gara-gara makan dimarahi, Israel gemehan orang-orang gajah diantep ku Allah tuh. Walaupun Zionis pakop. Namun alhamdulillah jiwa sudah mendorong bijaksanalah, bertutur lembutlah, jangan kau seret hatinya, itu akan memutus harapanmu yang akhirnya kamu akan sulit sendiri. Kemana dahar itu? Ayo mau terus salukeun dia. Kuat aing ngarenteng. Halo? Ya. Saudara Nabi Muhammad. Maka ujian hidup pasti akan terus datang tadi nasalah khair, nasalah syarri wal khair. Baik dan buruk. Identifikasi. Apakah komunikasi harus saya kembangkan? Silahkan. Apakah perilaku kita harus saya kembangkan dalam menyikapi peristiwa? Silahkan. Apakah sikap ketika berhadapan dengan orang harus saya kembangkan? Terserah Anda. Ya, jadi ini kuliah bukan pengajaran SD, lain pramuka itu lain. Silakan Anda punya kebebasan masing-masing. Oh, kamu kan duduk itu duduk dia, wah dia silakan. Dan gak segala dek. Beres tak? Yang kelima,
kita memutuskan mengidentifikasi ada perilaku yang harus kita kembangkan, namanya membiasakan diri dengan perilaku baru. Membiasakannya dengan perilaku baru. Contoh misal, selama ini saya sholat sih, tapi telat. Perlu tuh dikembangkan? Terserah. Terserah Anda. Ulah dipaksa ku sayanya, terserah ente itu. Saya subuh keberangan. Zuhur mepet asar. Asar mepet maghrib. Ngan maghrib tepat waktu teh Isya berengke balik ngaji. Cik perlu tuh dirubah, terserah Anda. Sakalian ngaji keberangan. Tah ngaji keberangan teh kapentingan model pabarkum kieu. Perlu dirubah tuh, terserah Anda. Saya tidak akan menuntut siapapun. Anda punya hak bebas memilih dan memilah. Tamskui biasana jam 11. Nama tepat waktu. Apa perlu dipelihara, dijaga? Terserah Anda. Saya mau kita gitu atuh datang aja tetong telat moal. Anda makhluk merdeka. Tidak akan saya tuntut dan saya suruh-suruh. Tapi saya mengajak berpikirlah. Before you die. Sebelum kamu yudi. Sebelum yudi. Terserah Anda. Tah pembiasaan butuh daya upaya lebih dari daya upaya sebelumnya. Benar nggak? Biasakan. Tap pembiasaan sebetulnya akhlak teh. Nah, akhlak teh pembiasaan. Kemarin kita sudah dilatih oleh Allah lewat Ramadan. Dari mulai bangun sampai makan, sampai jam tidur pun berubah pada saat Ramadan. Benar nggak? Jam tidur robah, jam bangun robah, perilaku robah. Cuma mungkin kebanyakan itu sesuatu yang tidak harus dijaga. Bahkan mungkin keputusan akalnya tidak mesti dikembangkan. Maka selepas Ramadan balik dulu karena sebelum Ramadan. Kunaon data di pikiran. Sehingga kita hanya terbawa ritme saja. Borang-borang pan bari puasa ngobrol mana penting misalnya jam sabaraha. Waduh. Urang saya jam 11 jadinya setengah 3. Udah setengah 4. Subuh jalan. Tapi benernya ekor puasa mah gitu. Borang teh jag-jag gue. Padahal mun teu puasa tinggal dahar jeung teu nginum, nah dia teu kuat. Haus tinggal nginum, makan tinggal lapar. Makan tinggal lapar tinggal makan gitu. Tapi teu kuat. Kenapa? Karena pada saat Ramadan pola berpikir kita robah, ngikut. Benar itu? Jadi akal tadi itu si pengendali itu ngikut. Setelah Ramadan geus teu ngilu anda geus tidak aktif akhirnya ngalir gitu. Subuh berang deui. Amarah diluapkeun deui. Sahwat kagoda deui.
Dan yang keenam, terakhir ya, menelaah buahna. Buah dari yang kita tanam. Ya, ngobrol jeung Mang Denis jeung Mang Pompi obrolan kamari. Lamun urang napakuran, jika kita mentapakuri apa yang kita kerjakan, kita melihat, saya menyaksikan Allah Maha Baik. Jadi kebaikannya melebihi, bahkan berlipat lebih dari apa yang kita kerjakan. Contoh, kalau saya melihat Bapak Abdul Salam, dia orang yang rajin ngaji, rajin sholat, kerja. Dak lamun ngaji, daya serapna ukur 1%. 1%, tapi ku Allah diberikan balasan. Istri yang solehah, anak-anak yang baik, diberikan tempat tinggal, diberikan kendaraan, diberikan pekerjaan. Padahal lamun bicara ilmu mah daya serapna hanya 1%. Tanya iya teu apa, tanya itu teu apa. Dibuluhan kalau. Saya berpikir tuh Pak Haji Hendra, memang sudah lama ngajinya, tapi daya serapnya cuma 2,5%. Sehingga zakat, tapi naik wal. Asal mana geringan, sehat wae, jabatan naik, diberi hadiah oleh Allah. Kunaon kuleukeun ku tekun, da mun ningali hasil mah 2,5%. Wah Haji Ades, aya hasil daya serap mah 1%. Sok tanya ada, buka. Tapi di buahan kalau Udo Rangga, sok Haji Udo, tuh. Maka cek Nabi, niatmu lebih baik daripada amalmu. Karena Allah Maha Baik. Diberi. Oh bisa ngajak kereta non, lalu istiqomah menjaga meta. Gak perlu pakai mahal ya tuh. Padahal mau ditanya ilmu mah daya serap ukur 1%. Kalau kan nonton diburuhan ku Allah Maha Baik. Kelas tamus kui jadi. Minim dasar apa? Tapi ternyata ku Allah diburuhan. Asal daik istiqomah terus ngalakeun. Termasuk itu tuh memperjeng Mang Denis tuh didinya cendenawan atuh ngaji mah nurutan we bapak molorna. Tapi kuleukeun mah terus dibare ku Allah teh rezeki. Dibare diangkat derajat. Oh, sampai jadi ustad. Naon gaweana ngurus sare. Kunaon istiqomah. Hah? Termasuk tak pompi, sok pom dirinya cen naon gaji hasil naon dirinya. Sok tulis naon 1% dirinya cen. Tapi ku Allah diburuhan. Istri yang baik. Oh, termasuk rumah, rumah mertua indah. Tuh. Teu cerengan cok di rumah mertua. Narima bahkan urang keluar teh. Apa pompi tong kalau di bawah ieu mun keluar mamah keung. Sok di ente anugerah bro. Tuh kudu mikiran kontrakan di dia mah. Tuh kudu bayar iuran tiap bulan. Tinggal calit ke nyoncol gitu. Diberi pegawaian.
Eta teh saha sih eta teh? Oh, Mr. X tuh rajin. Nah, ada esra mah 1%. 1%. Tetapi memang Allah mah teu ningali da ilmu mah teu payu jeung Allah mah. Maka saya di sini bukan mengajarkan ilmu, bukan. Ajarkeun naon? Ilmu yang saya terima pun hanya setites. Saya tidak mengajarkan ilmu, saya hanya mengajak kalian berpikir. Karena kalau pikiranmu baik, pasti perilakumu baik. Kalau perilakumu baik, maka kebaikan pula akan kau dapatkan. Ulah terjebak dengan amarah jeung syahwat. Itu kudu pinter. Ternyata kepintaran yang melekat dalam seseorang pada saat yang sama amarah dan syahwatnya tidak terkendali, justru kepintarannya tidak berguna. Berguna. Benar tidak? Nah, maka innama buistu diutamakan karimal akhlak. Tenang aya buahna teh. Dah, mun ningali hasil mah paling gede 2,5% cenah. Benar tak? Ngaji poho. Kosong. Tah utrit yang geus hilang ngaji mah utrit. Udah lama. Wah, ieu mah di zaman sakola keneh kudu di barang jeung saya teh. Di zaman SMA teh. Di zaman SMA sampai ke kuliah, sampai punya pasangan, saya punya anak, sok tanya gara. 1%. Sok tanya, tapi apakah Anda mendapatkan buah dari apa yang Anda kerjakan? Menang pamajikan soleha, diberi anak-anak lu pinter, diberi ilmu, diberi jabatan. Oh, kumaha? Padahal ilmu mah 1%. Kunaon? Ternyata menjaga silaturahim itu berdampak kepada rezeki. Gitunya. Jadi kan Mang Nur CS Patama mun tatanya teu paham dimaklum ya. Masa mos ngaji dilatih nya awak ngaji 1%. Ting mah aing mah hadir lah gitu. Gitu. Kenapa? Karena yang kita sembah itu Allah, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, walhasil teman-teman. Jadi before Yudai malam ini, mari kita sadari bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan kita tinggalkan dunia ini. Maka jalinlah hubungan baik dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita. Karena mereka itulah satu di antaranya potensi kebaikan akan kita dapatkan, dan hindarkan penyakit hati. Jauh. Jauhkeun. Aya desmut tong nepikeun ka aya rugi sorangan akhirnya. Kamu akan rugi. Kamu akan sulit melangkah akhirnya. Langkahmu akan sempit akhirnya. Tapi lawan orang jiwa bersih mah terhindar dari penyakit hati, kemanapun Anda pergi akan diterima oleh siapapun. Tapi lamun hati orang kotor mah canggih ini geus mikir goreng. Dan maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itulah materi kita malam ini. Silakan direnungi kembali hidup yang kita jalani hari ini, pastikan itu hidup yang terbaik dari masa-masa yang telah berlalu. Masa remaja sudah lewat, dibandingkan sekarang, diusahakan, diharapkan jauh lebih baik dari pada masa lalu. Dan ternyata saya bersaksi bahwa Allah adalah pemilik jiwa dan Dia yang mengatur rezeki. Ditemukanlah hal-hal yang aneh. Kok kenapa masa hidup ketika sudah ada istri dan anak 4, kok rezeki semakin mudah yang dirasakan sulit pada waktu itu saat seorang diri. Padahal secara akal mah beuki loba teh, beuki berat. Ternyata tidak demikian.
Kenapa? Karena kita kalau berupaya mendekat kepadanya, maka kita pun akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh teh. Nerte. Oh. Lenyepan ke seorang ama hese. Nasa geus balatak. Loba biayaeun. Kalau jadi gampang. Aneh. Siapa yang memudahkan itu? Selama wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu. Sok talenyepan eta ayat ninggang teu. Siapa yang bertakwa dan membenarkan kebenaran, maka Allah akan mudahkan. Bahkan hal yang mudah akan dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabalikna lamun panggih jeung lamun urang mulai salah dalam langkah wa mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Kamu akan bertemu kesulitan dan kesulitan. Jadi kesulitan yang didapatkan oleh kita dan siapapun boleh jadi itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri dikarenakan kitanya tuli dan buta, tidak mau mengerti dari apa yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan dan ajarkan, seperti bunyi dalam surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah 71. Bang Pino, poro. Bang Pino. Silakan Bang Nis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah. Oleh karena itu, mereka menjadi buta dan tuli. Setelah itu, Allah menerima taubat mereka. Kemudian banyak di antara mereka buta dan tuli lagi. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Saudara Nabi Muhammad. Jadi Bani Israel sampai membunuh para nabi, mereka beranggapan moal aya hukuman dina eta kejahatan teh. Tapi sekarang Zionis Israel membantai Muslim Gaza, dia beranggapan moal aya dampakna kikituan teh. Padahal itu akan berakibat buruk. Begitupun kita menduga, sebagian kita menduga dengan meninggalkan sholat, moal aya dampakna kehidupan ieu ceuk saha. Paling tidak dampaknya itu tidak nutu nyiksa, padahal akan tersiksa naon buta dan tulinya mata hati. Karena kalau tuli dan buta mata hati tidak akan bisa mengembangkan potensi, tidak akan bisa berkembang tumbuh semakin menjadi lebih baik. Moal bisa, maka ditimpa dengan khusrin, ragam hidup yang akan datang kepadanya isyarat merugikan, membinasakan.
bahkan bisa jadi mematikan dirinya sendiri akibat ulah buah tangannya sendiri. Nauzubillahimin dzalik. Dan akhirnya kembali kepada Allah, sehingga Allah mengabarkan kebanyakan manusia dan jin masuk neraka diakibatkan mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimin dzalik, seperti isyarat dalam surah Saba ayat 13. Bukan surah As-Sajdah. Silakan baca terakhir. Alvin ada ngaus aja. Pak. Mengalpit. Oh, Mang Apin. 32 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nauzubillahimin. Maka penjelasan dari para alim ulama yang diambil dari syarah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka menjelaskan bahwa api neraka itu 70 kali lipat api terpanas di dunia. Dan api terpanas dunia adalah larva atau yang dimuntahkan lewat gunung. Lahar. Kenapa? Karena lahar terpanas dia bisa menghancurkan batu. Yang lebih ringan dari itu yang bisa melelehkan besi. Maka bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Dan itu 70 kali lipat panasnya lahar neraka yang terbukti itu bisa melumatkan batu. Batu nutuas bisa jadi hancur. Bisa mencair. Saking ku panas. Komoramun urang. Maka Nabi mengajarkan doa lewat sholat ba'da subuh dan maghrib. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali, menanamkan dalam benak takutlah kepada siksa itu sehingga tidak ada sikap lain selain berserah diri kepada Allah dan taatlah kepadanya. Dan perhatikan, buah taat itu akan kau rasakan sendiri. Tapi entah kenapa manusia cenderung membantah dan membangkang. Ini kesulitan akan dirasakan bukan oleh siapapun, oleh dirinya sendiri. Meronta-ronta pun orang sudah tak mau dengar lagi. Kenapa? Karena gagal menjalin hubungan baik dengan manusia. Dan dalam hatinya pun boleh jadi, nauzubillah, diam-diam kepada Allah pun sudah berputus asa. Akhirnya ditewak ku setan. Tramadol heula we mang. Gorila heula we mang ayeuna mah. Imek heula we mang, waka-waka heula we mang. Isuk ke perkara lain lah gitu. Allah. Nauzubillahimin dari paeh bari ngacai.
Ya, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa kita diampuni Allah dan mudah-mudahan kita bersama hingga ke surga nanti dan bertemu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.